Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Enrico Putra Benoit, kelas 1C, NIM 2103020096, jurusan Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Sosiologi yang ditulis oleh Sarjono Sekanto, dan materi reviewnya akan kita ambil pada bab 3. Bab 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa pernyataan kelompok sosial adalah: 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, mempunyai pola perilaku. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Sesuatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana caranya mengendalikan anggota-anggotanya. B. Tipe-tipe kelompok sosial. 1. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran, antara lain: A. Besar kecilnya jumlah anggota. B. Derajat interaksi sosial. C. Kepentingan dan wilayah. D. Berlangsungnya suatu kepentingan. E. Derajat organisasi. F. Kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan tujuan. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah dasar kekerabatan, usia, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu ini sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang tertentu, sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai anggota suatu kelompok sosial. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Sikap etnosentris diasosiasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan lain. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder group adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang atau siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langgeng. Yang kelima, paguyuban dan patebayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikontrakkan. Patebaya adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Yang keenam, formal group and informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya.
Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut hanya bisa terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali, yang menjadi dasar bagi pertemuannya, kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis, sedangkan kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. C. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. 1. Kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang sama. Bentuk-bentuk kerumunan antara lain: A. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial dengan dua bagian, yaitu khalayak penonton atau pendengar yang formal. Yang kedua, kelompok ekspresif yang telah direncanakan. B. Kerumunan yang bersifat sementara dengan dua bagian juga. Yang pertama adalah kumpulan yang kurang menyenangkan. Yang kedua, kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Yang pertama, kerumunan yang bertindak emosional. Yang kedua, kerumunan yang bersifat immoral. 2. Publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprakarasi oleh keinginan individu yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. D. Masyarakat pedesaan, rural community, dan masyarakat perkotaan, urban community. 1. Masyarakat setempat, community. Istilah masyarakat setempat, community, menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. 2. Tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklarifikasikan masyarakat setempat dapat diperkenalkan 4 kriteria yang saling berpaut, yaitu 1. Jumlah penduduk. 2. Luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman. 3. Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. 4. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan, rural community, dengan masyarakat perkotaan, urban community. Pembedaan mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu A. Faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat atau daerah kediamannya. Yang kedua, atau B. Faktor kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap di kota-kota. Akibat-akibat negatif dari urbanisasi yang terlalu cepat antara lain: A. Pengangguran. B. Naiknya kriminalitas. C. Personal perwismen. D. Kenakalan anak-anak. E. Persoalan rekreasi. E. Kelompok-kelompok kecil, small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikitnya 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. F. Dinamika kelompok sosial.
Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain: 1. Perubahan situasi, keadaan di mana kelompok tadi hidup. 2. Pergantian anggota-anggota kelompok. 3. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Sekian hasil review saya pada hari ini. Terima kasih.